ambinya. Ini calon bakal ambinya. Buka ya guys. Halo sobat-sobat, halo teman-teman pecinta tanaman hias. Kita jumpa lagi di Nabila Farm, untuk budidaya tanaman hias. Nah, kok isi kopi? 2 hours later. Halo teman-teman para pecinta tanaman hias, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Nabila Farm. Jangan lupa nanti like, comment, and subscribe-nya agar kita bisa selalu berbagi tips-tips untuk budidaya tanaman hias. Untuk kali ini nanti saya akan berbagi tips untuk mengembangbiakan sirih gading dengan media air. Jadi walaupun bisa dengan media tanah, tapi kali ini kita akan berbagi tips untuk media air dulu. Nanti untuk channel yang berikutnya akan berbagi budidaya dengan media tanah. Oke, jangan lupa nanti like, comment, and subscribe. Baiklah teman-teman pecinta tanaman hias, nanti kita akan belajar tahapan-tahapan untuk mengembangbiakkan sirih gading ini. Oke, nanti yang perlu kita siapkan adalah wadah yang transparan. Gunanya untuk kita bisa melihat ketika kita nanti sudah mulai harus menambahkan air di sini. Jadi untuk budidaya dengan media air ini tujuannya sebenarnya hanya untuk mempercepat perkembangbiakan akar di sini. Walaupun ini sudah ada akarnya, tapi kita masih harus memperbanyak akar. Untuk yang perlu kita budidaya, kita memotong setiap di ruas akar ini. Kita potong, ambil batang akar yang sehat. Jadi jangan ambil yang sudah agak baik. Seperti ini masih seger, bisa kita potong ya. Budidaya untuk sirih ini adalah paling mudah dan mempercepat prosesnya. Kalau kepanjangan kita potong ya. Yang penting kita ada di ruasnya. Setiap ruas nanti akan keluar akar. Setelah itu nanti ini akan tumbuh tunas yang baru. Yang perlu diingat, kita ambil batang yang sehat. Kenapa? Karena kalau batang yang kurang sehat nanti akan mudah lonyot. Jadi pas kita ketemu kok tempat saya kok lonyot. Kemudian kita udah dipotongin begini, dapat berapa ya? Kita satu-satuan aja. Untuk satu wadah nanti kita bisa menyesuaikan berapa kemampuan dia untuk menampung. Ini diusahakan ini akarnya masuk ke dalam air. Seberapapun banyaknya tergantung wadahnya yang kita pakai. Jadi kalau pakai gelas aqua mungkin hanya cuman cukup 5 atau berapa. Nah, kalau perlu kita tambah lagi. Cari lagi batang yang masih segar. Sambil menunggu akarnya banyak, kita bisa menaruhnya di tempat tertutup karena ini sirih gading itu adalah tanaman outdoor dan indoor. Jadi bisa di luar juga bisa di dalam. Kalau mau kita taruh di meja ruang tamu, otomatis nanti kita selalu mengontrol. Ketika dia sudah mulai panjang, kita potong kembali. Jadi dijaga agar tetap stabil. Kan ini tanamannya merambat ya. Kita penuhin aja wadahnya.
tambah yang satu lagi. Kita cari yang batangnya udah panjang. Yang penting di setiap ruas sudah tumbuh akar. Setiap batang yang sehat dia akan cepat tumbuhnya. Tapi kalau batang kurang sehat, nanti dia biasanya akan monyot. Jadi untuk penghobi tanaman hias, kita sarankan mencari batang yang sehat dan segar. Dan satu lagi yang perlu diingat, batang dan akarnya harus masuk ke dalam air ya. Kapan kita harus menambah air itu ketika batangnya sudah menggantung di atas air, jadi nggak kena air lagi, nanti kita harus menambahnya. Oke, masih satu. Oke, baiklah, cukup mudah bukan? Jadi ini kita lihat akar dan batang yang tadi kita potong masuk ke dalam air. Nanti ketika dia sudah mulai surut, kita harus menambahnya biar dia tidak kekeringan. Kemudian nanti kita bisa taruh di dalam ruangan ataupun di teras boleh, sambil menunggu akarnya ini tumbuh banyak, baru nanti kita akan pindah ke media tanah. Nah, untuk contoh yang akarnya sudah tumbuh akan seperti ini ya. Nah, ini bisa mulai kita pindah. Kita akan mulai pindah. Nanti kita akan praktekkan memindah yang sudah tumbuh akar banyak ke media tanah. Oke, jadi tadi tujuannya pakai media air karena kalau kita semai dengan media tanah lebih lama, lebih cepatnya adalah dengan media air untuk menumbuhkan akar, baru besok kita pindah ke media tanah. Begitu para penghobis tanaman hias, cukup mudah bukan kalau untuk sirih gading ini. Itu bisa juga kita praktekkan di sirih putih atau manjula ini, nanti prakteknya juga sama. Jadi di setiap batang ros ini, ros batangnya ada tumbuh akar, itu bisa kita potong untuk perbanyakan. Oke, baiklah teman-teman, mungkin untuk budidaya dengan media air saya cukupkan sekian karena sangat mudah sekali. Nanti kita bertemu lagi di channel YouTube kita berikutnya dengan media tanah. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar kita selalu dapat berjumpa lagi di tips-tips berikutnya. Salam hijau, salam sehat selalu. Oke.